Ustadz, apa hukumnya istri membentak suami? Pak Herman mau jawab dulu. Kira-kira gimana? Ya selama memang alasannya diridhoi ya sah saja. Nggih. Monggo Ustadz nggih. Berarti Pak Herman sering dibentak berarti. Sering dibentak. Gak berani soalnya, takut dipotong sama Pak Bobi terus dikirim. Hukum membentak suami itu tidak boleh dan hukumnya haram. Ya. Kenapa? Karena seorang suami itu adalah orang yang harus ditaati oleh istri. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, seandainya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud di depan seseorang, maka saya akan nyuruh istri itu untuk sujud di depan suami. Tapi masalahnya kan tidak boleh bersujud di depan orang, maka tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya memang suami itu salah, ajak omong baik-baik, jangan dibentak. Begitu juga suami, jangan seenaknya karena saya menjawab seperti itu, oh istri tidak boleh bentak saya, terus berbuat seenaknya yang aneh-aneh. Iya, gak boleh. Jadi omongkan baik-baik, apalagi suaminya nggak ngapa-ngapain dibentak tiba-tiba. Ya wajar, dalam sebuah keluarga itu berantem wajar, tapi ya jangan bentak-bentakan coba. Bisa ndak? Saya aja nggak bisa. Yang bentak yang santun lah. Iya, bentaknya yang santun kayak tadi itu loh. Saya ngasih contoh, mau bilang Pak Herman apa, tapi agak direndahkan. Ya. Ya. Dan kalau ada istri yang memang suaminya ini sebenarnya ya nggak layak dibentak, nggak melakukan kesalahan fatal dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu bisa diomongkan baik-baik, dia itu membentak sang suami, maka istrinya dari para bidadari itu akan ikut marah nanti. Jadi istrinya suami itu nanti nggak cuma satu, Pak Herman. Nggak cuma satu istrinya. Kalau istri satu itu lebih, kalau dua malah kurang. Ya gitu dah. Istri itu, tri itu apa sih? Tiga. Kalau satu berapa? Apa? One. Yo, bahasa Inggris, ini guru bahasa Inggris. Berarti kalau satu Istri. is one. Kalau dua is Two. Kalau tiga ini mulai ngarang ini. Ini contoh yang tidak bisa ditiru ya. Jadi jika seorang suami dibentak atau dizalimi oleh istri, maka para bidadari di surga itu akan marah kepada istri yang memarahi suaminya itu. Ya. Jadi hati-hati untuk para ibu-ibu, diomongkan baik-baik, dan para suami jangan membuat ibu-ibu marah. Biar enggak bentak. Ya. Weslah kerjasama. Yang suami yang enggak jadi suami yang menjengkelkan, yang istri ya juga enggak seperti itu. Omongkan baik-baik, kalau ada masalah ya omongkan baik-baik, ditabayuni terlebih dahulu mana yang benar. Ya, gitu aja. Ya. Nyambung pertanyaan ini, suami, kalau suaminya ini pemalas, malas kerja, tapi dia justru nyuruh-nyuruh istrinya untuk kerja. Istrinya itu kalau menolak dosa enggak? Harusnya kan kewajiban memenuhi kebutuhan keluarganya kan suami. Ya, seperti itu. Kalau istri membantah perintahnya suami untuk bekerja, hukumnya gimana? Jadi yang wajib bekerja itu, yang wajib memberi nafkah itu adalah suami. Kalau istri itu nggak ada kewajiban untuk mencari kerja. Jadi kalau ada istri mencari kerja, ikut kerja, itu sudah kebaikan sang istri untuk suami membantu. Makanya jangan nyampe rumah, kamu ini pulang kok telat, cok gitu. Sakno ya Pak Herman ya. Ini Pak Herman yang jawab apa saya? Ya benar. Ternyata sang suami itu cuma nyuruh istri, wis males kerja, nyuruh istri. Apakah boleh istri membantah? Ya membantahnya ya dengan cara yang baik. Enggak, sampaikan aja,
ini kerjaanmu, bukan kerjaan saya. Seharusnya kamu yang jadi imam buat saya, yang memimpin, yang memberi nafkah lahir dan batin. Ya sudah, saya ya gini aja, saya akan taat pada perintah selama tidak keluar dari syariat. Nah, kalau sampai seperti itu, nyuruh istri kerja, dia nggak mau kerja, ya sudah, boleh menolak, tapi dengan cara yang baik. Enggak bisa. Apalagi kalau ada suami yang nggak mau sholat, duhur nggak, asar nggak, maghrib isya subuh nggak sholat, ya ditegur. Jangan langsung asar membentak, kamu ini nggak sholat, ini mau masuk mana kamu. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Neraka katanya ustad, loh sing dibawa ustad, sing kenek mana. Akhirnya saya diomongin, cocok ngaji sama ustad itu di neraka no, ojo ngono. Jangan bawa ustad, dikit-dikit masalah Islam ustad, katanya ustad ini riba. Wah, repot. Kenek lagi sing diomongin ustadnya lagi. Paling kalau saya data yang ngomongin saya banyak Pak Herman ya. Ya paling 40%. Pak Herman pernah enggak? Pernah enggak? Pernah ya. Oh, pernah kan? Nanti japri lah ya. Sudah, kalau misalkan ada suami yang ditegur berkali-kali gak mau sholat, maka di dalam kitab Arba'ur Rasail itu disebutkan, Syekh Zaini Dahlan mengatakan kalau ada suami atau istri yang gak sholat, dia ingkar kepada sholat, disuruh sholat gak mau sholat, maka dia adalah musuh Allah dan gak pantas untukmu untuk bersanding dengan musuhnya Allah. Pisah. Wow, keras Syekh Zaini Dahlan. Kalau dia nggak mau sholat, ya sudah, mau sholat atau pisah. Cok gitu tapi ya. Itu kalau kencengnya seperti itu.